Selamat pagi teman-teman Rewet Platinum. Hari ini kita akan memulai meeting mingguan kita. Dan juga hari ini kita kedatangan tamu spesial dari rumah123.com, yaitu Mbak Aprilia Mega, sudah masuk ya. Oke. Hari ini kita akan berbicara mengenai success communication in digital era dan sosial media. Kita tahu bahwa sosial media dan cara berkomunikasi, maksudnya berkomunikasi melalui sosial media itu sekarang sangat penting, terutama bagi kita seorang agent properti. Nah, hari ini Mbak Aprilia Mega akan berbagi bagaimana sih bisa menjadi sukses berkomunikasi melalui media sosial dan di dunia yang kita hadapi sekarang adalah digital area. Mungkin Mbak Aprilia bisa dimulai. Mbak Aprilia, saya sapa dulu. Selamat pagi Mbak Aprilia, apa kabar? Salam kenal. Pagi Pak, salam kenal. Saya April. Ya, terima kasih sudah mau hadir di meeting mingguan kami, Mbak Aprilia. Iya, sebelumnya saya bawa tim Pak, rame-rame ceritanya. Oh iya, ada sudah Mas masuk semua teman-teman? Sudah. Ada Mas Zeus, ada Mbak Elo. Nah, nanti kita kolaborasi untuk mengisi, karena Mas Zeus itu bisa dikatakan salah satu expert mengenai sosial media. Beliau selebgramnya Surabaya sih kebetulan. Ya. Bukan selebgram, bukan selebgram. Mau dimulai langsung aja atau gimana Pak? Boleh, silakan. Waktu dan tempat saya berikan kepada Mbak Aprilia, silakan. Mungkin Mbak April bisa dikasih share screen-nya ya. Terima kasih. Boleh. Share-nya ke saya aja. Ke Mas Yus, oke, ke Mas Yus ya, Mi. Iya. Baik. Oke, terima kasih. Halo pagi semuanya, salam kenal. Perkenalkan, saya Aprilia Mega. Saat ini saya sebagai account eksekutif untuk area Surabaya, Bali. Dan all Jawa Timur itu bisa ke April, misal ada kendala atau ada gimana-gimananya sama akun rumah 123-nya. Nah, hari ini saya ada dua rekan saya sama Mbak Elo. Kami berdua adalah menghandle khusus untuk area Surabaya, ditambah sama Mas Zeus juga. Nah, kalau Mas Zeus ini sebenarnya adalah Business Development Eksekutif khusus untuk area Surabaya dan sekitarnya. Nah, kalau untuk Raiwet sendiri sebenarnya sudah kerjasama dengan Rumah 123. Jadi semisal Bapak Ibu belum pernah join sama Rumah 123, nanti bisa menghubungi Mbak Mei atau ke kantor RWI Pusat untuk caranya gimana bisa menggunakan integrasi Rumah 123 dengan Raiwet Indonesia. Nah, untuk presentasi kali ini kita akan mengambil tema Sukses Communication in Digital Era dan Sosial Media yang akan dibawakan terlebih dahulu oleh Mas Zeus. Silakan Mas Zeus, boleh dimulai untuk presentasinya. Oke, halo semuanya, selamat pagi. Puji Tuhan, saya bersyukur banget hari ini bisa dikasih kesempatan untuk bisa berbagi ilmu. Thank you juga buat Mbak April ya, dan juga untuk Elok, serta buat teman-teman khususnya Ray White di Ponorogo. Jadi hari ini saya akan membagikan pengalaman saya sebagai creative branding consultant, marketing communication, dan juga saya sempat menjadi content creator dulu pada saat tanda kutip muda. Sekarang sudah pensiun ya Wak, sudah uzur, jadi kalah sama yang muda-muda. Jadi saya lebih expert ke medianya aja, saya belajar, saya baca jurnal, saya sering gabung ke seminar-seminar atau workshop-workshop. Jadi semoga ilmunya ini bisa berguna buat teman-teman lewat semuanya. Katanya orang-orang baby boomer atau zaman dulu tak kenal maka tak sayang ya, klasik banget. Oke, kita kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Zeus Wibisono atau nama panjang saya Bonifacius Airlangga Putra Wibisono. Saya adalah business development di rumah123.com dan 99.co. Kalau background saya dulu lulusan ilmu komunikasi dari Universitas Airlangga, lalu saya lulus dari sana langsung bekerja sebagai marketing communication di Waringin Hospitality. Lalu saya direkrut oleh Bank BCA, Bank Sentral Asia, sebagai senior relationship officer selama 3,5 tahun karena saya sudah cukup belajar di banking dan ingin kembali ke track saya lagi, yaitu di bidang komunikasi, di business development, dan juga di branding. Akhirnya saya resign dan saya mulai untuk merintis karir saya di bagian startup dan untuk bikin konten juga. Nah, untuk teman-teman semuanya, apa aja sih yang akan kita pelajari pada hari ini? Yang pertama, kita akan belajar seputar digital trend of social media. Kita tahu sendiri bahwa kita pada saat ini hidup di era digital. Jadi harus belajar juga seputar digital dan khususnya sosial media. Kenapa?
Karena sosial media adalah sebuah instrumen yang kita gunakan sehari-hari. Kita ngobrol pakai WA, kita upload foto di Instagram, di Facebook, kita joget-joget di TikTok, kita bikin vlog di YouTube. Jadi sosial media adalah sebuah hal yang dimana ada di sekitar kita pada saat ini. Jadi perlu dipelajari. Lalu kedua, kita juga akan belajar seputar algoritma sosial media. Jadi teman-teman nih banyak banget yang pakai sosial media, pakai sosmed, punya Facebook, punya Instagram, punya Twitter, punya YouTube, tapi tidak tahu bagaimana mereka bekerja. Dan for your information teman-teman, bahwa setiap setiap sosial media itu mempunyai sistem algoritmanya masing-masing. Dan yang ketiga nanti saya juga akan membahas bagaimana caranya teman-teman supaya bisa menjadi digital agent yang sukses di digital platform saat ini. Oke, kita langsung aja bahas pertama, apa sih sosial media? Kenapa sosial media itu pada saat ini bisa happening? Nah, ini teman-teman, saya mendapatkan sebuah research, datanya itu dimunculkan oleh sebuah perusahaan swasta yang memang bergerak di bidang research sosial media, namanya We Are Social. Dia mengambil sampel research tahun 2021 di bulan Januari terhadap penggunaan sosial media di Indonesia. Bahwasanya pada saat ini dari total seluruh penduduk Indonesia, yaitu 272 jiwa orang, 170 jutanya adalah pengguna sosial media aktif. Dan 99,1% dari pengguna aktif tersebut mengakses sosial medianya secara mobile. Jadi mereka membuka sosmednya menggunakan HP, gadget, tablet, iPad, laptop, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah 3 sosial media yang hukumnya wajib untuk teman-teman punyai pada saat ini. Di mana 3 sosial media ini adalah top 3 trending social media in Indonesia di tahun 2021. Yang pertama ada Facebook, yang kedua ada Instagram, yang ketiga ada TikTok. Kenapa Facebook? Facebook berkaitan dengan relasi, berkaitan dengan komunitas. Teman-teman punya yang namanya alumni TK, alumni SD, alumni SMP, SMA, kuliah, bahkan ada grup arisan Tupperware juga di Facebook, ada grup trading juga di Facebook. Jadi Facebook adalah sebuah page yang harus dipunyai oleh teman-teman. Lalu kenapa kok ada Instagram? Nah, Instagram saya masukkan ke jajaran kedua karena Instagram berkaitan dengan professional page. Ada yang namanya followers, ada yang namanya fans page. Dan Instagram adalah salah satu sosial media yang bandel. Kenapa teman-teman kok bandel? Karena Instagram selalu mengadopsi fitur-fitur dari sosial media lainnya untuk diterapkan di platformnya. Dulu kalau teman-teman tahu IG atau Instagram itu cuma bisa upload foto. Lalu bisa upload video, nyontoh Facebook. Lalu bisa upload yang namanya story, nyontoh Snapchat. Sekarang ada yang namanya IGTV, nyontoh yang namanya YouTube. Nah, baru-baru ini ada yang namanya Instagram Reels, nyontoh TikTok. Nah, jadi Instagram itu salah satunya menggunakan cara ini untuk bisa beradaptasi dengan tren yang ada pada saat ini. Nah, setelah tadi ada Facebook, ada Instagram, yang ketiga ada yang namanya TikTok. Kenapa TikTok? Karena semua orang memiliki kesempatan yang viral di TikTok. Saya dulu juga viralnya dari TikTok, cuma sekarang sudah pensiun karena akun saya sudah kena ban 2 kali. Aku nggak tahu kenapa kalau peraturannya di TikTok tuh banyak banget teman-teman. Gampang viralnya, tapi juga gampang ke-suspend akunnya di TikTok, seperti itu. Jadi ada yang namanya KKI, ada yang namanya Siska Call, ada yang namanya Jessica Jane. Semuanya itu viralnya di TikTok. Begitu juga teman-teman. Kalau teman-teman tahu algoritma TikTok, menjadikan TikTok sebagai portofolio untuk memasarkan propertinya teman-teman. Oke, langsung aja kita belajar tentang algoritma. Kita sudah membahas seputar sosmed ya tadi, sekarang kita akan membahas algoritma. Apa sih definisi dari algoritma? Nah, ini teman-teman, algoritma dalam sebuah sosial media itu mengatur susunan, order, dan ranking dari akun serta kontennya teman-teman ketika dicari oleh penggunanya.
sebuah konten yang masuk atau lolos dalam sistem algoritma sosial media, mereka akan diakses oleh banyak orang. Contohnya apa? Contohnya di TikTok. Kalau teman-teman kontennya lolos algoritma TikTok, maka akan masuk yang namanya FYP. Kalau lolos Instagram, masuk yang namanya Instagram Explore. Kalau lolos di Facebook, namanya Facebook Top Stories. Nah, itu adalah contoh bagaimana kontennya teman-teman itu lolos dalam sebuah sistem algoritma sosial media. Dan sebuah sistem algoritma di sosial media itu yang mengatur adalah seorang konten moderator, teman-teman. Jadi konten moderator ini punya kuasa untuk memberikan penilaian kepada kontennya teman-teman, kepada akunnya teman-teman. Bahkan seorang konten moderator ini juga berhak untuk memberikan yang namanya ban atau shadow ban bila kontennya teman-teman itu mengandung atau melanggar yang namanya guidelines atau policy atau peraturan dari sosial media itu. Dan setiap sosial media itu memiliki guidelines-nya masing-masing. Nah, mungkin teman-teman nih pernah nih ya mempromosikan listingnya lewat Facebook. Terus kenapa kok iklan gua diturunin ya? Salah apa nih aku nih? Nah, mungkin kontennya teman-teman mengandung unsur-unsur yang melanggar guidelines dari Facebook itu sendiri. Atau mungkin teman-teman punya TikTok. Loh, aku tuh nggak salah apa-apa, kenapa kok TikTokku kesuspend? Nah, mungkin bisa jadi kontennya teman-teman dianggap melakukan sebuah pelanggaran. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Oke, kita langsung ke sosial media yang dipunyai oleh semua orang pada saat ini. Facebook. Nah, sebuah sistem algoritma Facebook itu mengontrol order dan presentasi dari postnya teman-teman. Biasanya post ini disesuaikan oleh pengguna Facebook yang menyukai kontennya teman-teman. Untuk bisa masuk ke sistem algoritma sosial media dari Facebook, konten moderator akan menilai kontennya teman-teman itu menjadi 4 faktor berikut. Ada yang namanya inventory, ada yang namanya signals, ada yang namanya predictions, ada yang namanya score. Saya akan membahasakan secara mudah, teman-teman. Oke. Apa itu inventory? Inventory berkaitan dengan presentasi kontennya teman-teman. Ada yang namanya update status, ada yang namanya foto, ada yang namanya video, ada yang namanya apa lagi tuh? Location, check-in lagi di mana nih, lagi arisan, langsung check-in di situ. Itu adalah inventory. Nah, saat kontennya teman-teman tuh sudah memenuhi nilai inventory, centing penilaian inventory masuk. Lalu kita menuju ke tahap 2. Apa nih tahap 2? Signals. Signals ini bahasa mudanya adalah interaksi dari kontennya teman-teman. Ada yang like nggak? Ada yang komen nggak? Ada yang share nggak? Semakin ramai yang komen, maka peluangnya akan semakin besar untuk masuk ke Facebook Top Stories. Pertanyaannya sekarang, kenapa kok orang yang sedang ulang tahun itu selalu berada di Facebook Top Stories? Karena terjadi interaksi di sana. Oke, aku ulta nih, foto cekrik sama kue ulang tahun, di post di Facebook. Lalu semua komennya pada nyelamatin. Terjadi interaksi di sana. Lalu teman-teman reply juga, dibalas tuh komen-komennya. Terjadi interaksi lagi. Maka penilaiannya dari konten ulang tahun itu sangat tinggi di signals. Kenapa? Karena interaksi yang terjadi sangat banyak. Nah, setelah memenuhi kriteria inventory, signals, akan masuk selanjutnya ke penilaian tahap ketiga, yaitu adalah predictions, prediksi. Sistem algoritma Facebook akan memprediksi nih, kontennya teman-teman ini akan disukai oleh siapa aja ya. Oke, karena kontennya seputar ulang tahun, akan aku cek nih. Berarti relate-nya ke A, B, C, D, E. Jadi konten ini akan aku tampilkan di pengguna-pengguna Facebook yang A, B, C, D, E.
prediksinya seperti itu. Itulah mengapa teman-teman, jika teman-teman itu mempunyai akun pribadi dan akun jualan, sebaiknya kedua akun tersebut itu dipisah. Kenapa? Karena bila dijadi satukan, maka predictions-nya nggak nyala. Kok bisa nggak nyala? Bisa. Misalnya, teman-teman semula itu post kontennya seputar keluarga. Istri aku cantik nih lagi ultah, suami aku mau berangkat kerja nih aku masakin. Anak aku lulus SMA loh, fotonya Noni cantik banget, Nyonyo cantik banget. Maka sistem algoritmanya Facebook akan memprediksikan bahwa kontennya teman-teman itu segmentasinya adalah orang-orang yang suka dengan konten keluarga. Itulah mengapa orang-orang yang biasanya postnya seputar keluarga lalu upload seputar properti, konten propertinya tuh nggak ada yang nge-like, nggak ada yang komen, flop. Kemungkinan besarnya seperti itu. Karena sistem prediksinya nggak nyala. Itulah mengapa harus buka atau membuat halaman tersendiri yang khusus seputar properti. Atau page sendiri yang membahas seputar properti. Nah, lalu setelah 3 nilai ini terpenuhi, akan masuk ke score. Score ini penilaian yang hanya Facebook dan Mark Zuckerberg serta konten moderator yang tahu. Karena sifatnya sangat subjektif. Konten yang oke dan penting menurut teman-teman belum tentu dianggap penting juga oleh Facebook. Biasanya konten-konten yang memiliki skor tinggi adalah mereka yang berkaitan dengan kearifan lokal atau di mana teman-teman tinggal pada saat ini. Misalnya, kemarin itu ada isu seputar ini, babi ngepet di Depok. Teman-teman ingat nggak? Kenapa video seputar babi ngepet di Depok itu skornya sangat tinggi? Karena mereka berkaitan dengan sebuah wilayah namanya Depok dan diakses oleh orang-orang Depok. Mereka penasaran, ada apa nih di wilayah gue nih? Ada babi ngepet nih, mana babi ngepetnya? Orang-orang pada komen debat, nilai signalnya tinggi. Prediksinya juga tinggi. Diprediksikan bahwa konten ini sangat penting untuk mereka yang tinggal di Depok. Skornya juga tinggi. Akhirnya, boom, viral. Nah, lalu bagaimana caranya supaya bisa memenuhi 4 penilaian faktor ini? Yang pertama, teman-teman, kualitas kontennya harus bagus. Kalau upload seputar listing, pastikan fotonya nggak pecah pixelnya, videonya nggak ngeblur, soundnya nggak pecah. Kedua, buatlah sebuah interaksi di kontennya teman-teman. Taunya dari mana? Taunya dari teman-teman biasanya setelah upload listingnya di Facebook, teman-teman harus minta teman-temannya yang lain untuk meramaikan. Formalitas aja, tanya rumahnya di mana, harga cicilannya berapa, supaya nilai signalnya ada dulu. Nah, nanti baru Facebook akan memprediksikan, oke, ini kontennya berkaitan dengan properti, real estate. Siapa sih orang-orang yang akan tertarik dengan konten ini? Lalu Facebook akan mensegmentasikan, oh, ini. Seperti itu. Nah, selain interaksi teman-teman, yang paling penting adalah konsistensi. Konsistensi ini berkaitan dengan prediksi teman-teman. Kalau kontennya seputar keluarga, konsisten upload-nya tentang keluarga. Kalau tentang kuliner, konsisten upload-nya tentang kuliner. Kalau properti, konsisten upload-nya tentang properti. Lalu, apakah bisa value keluarga itu disambungkan dengan value properti? Bisa kalau teman-teman belajar tentang copywriting. Apakah bisa kuliner ini dimasukkan ke algoritmanya properti? Bisa kalau teman-teman memahami apa itu kata-kata yang sering digunakan di kuliner dan properti dan bisa disambungkan. Contohnya bagaimana? Contohnya seperti ini. Misalnya kontennya teman-teman seputar tentang makanan. Teman-teman upload makanan, tapi teman-teman juga jualan rumah nih. Cara menyambungkan bagaimana nih? Dari akun pribadi ke akun fanpage-nya teman-teman yang membahas tentang properti. Ngepost foto makanan, misalnya apa nih? Sate kambing, di foto cekrik upload. Menjadi seorang kepala keluarga itu membuat aku sering menghabiskan akhir pekanku dengan berburu kuliner. Salah satu kuliner favoritku adalah sate kambing. Nah, mempunyai kebiasaan atas kuliner ini akhirnya membuatku untuk mencari rumah di sekitar kawasan kuliner.
Yaitu di mana? Food Festival Surabaya. Teman-teman tahu nggak sih, selain dekat dengan area kuliner, teman-teman cukup menyediakan dana aja 3 juta per bulan, teman-teman bisa punya rumah di sini. Anda ya teman-teman, aku tahu cicilan mahal di sana. Nah, teman-teman yang lagi mencari properti bisa follow akun Facebook saya di linknya ditampilkan. Klik masuk. Wording seputar kuliner masuk, wording seputar properti masuk, digabungkan jadi satu, digabungkannya dalam bentuk apa? Fans page. Biasanya mereka yang tertarik dengan properti akan mulai memfollow fanpage terbarunya teman-teman. Yang tersambung di akun induknya teman-teman atau akun pribadinya teman-teman. Seperti itu teman-teman. Nah, yang terakhir adalah ada yang namanya insight dan ads. Jadi misalnya teman-teman punya dana lebih, ada budget buat kartu kredit, teman-teman bisa masuk algoritma Facebook ini dengan jalur bayar. Namun teman-teman meskipun udah bayar, konten dan iklannya teman-teman itu juga bisa saja flop atau diturunkan suatu saat nanti. Bila pertama ada kata-kata atau gambar yang mengandung unsur pelanggaran Facebook. Kedua, foto tersebut sudah pernah diupload oleh orang lain. Jatuhnya akan spam. Itulah mengapa kebiasaan agent properti yang sering copy paste foto, copy paste caption harus mulai dihindari. Kenapa? Mungkin kalau kita berbicara seputar rumah123.com, orang fotonya sama, captionnya sama, nggak akan kena yang namanya shadow ban. But if we're talking about social media, itu akan masuk ke dalam sebuah spamming. Loh, ini kan kontennya sama, fotonya sama, captionnya sama. Kalau di-upload lagi oleh orang ini, nah bisa saja nanti akun-akun kedua, ketiga yang mengupload dari akun pertama itu akan di-hold like, comment, view-nya oleh Facebook. Seperti itu. Nah, itu adalah cara gimana teman-teman supaya bisa masuk ke algoritma Facebook. Nanti kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, boleh di chat aja di kolom box. Nanti kita akan jawab di akhir sesi. Oke. Tadi kita sudah ngomong seputar Facebook. Sekarang kita ngomong seputar Instagram. Instagram ini anak perusahaannya Facebook ya. Terintegrasinya juga sama di sebuah perusahaan besar namanya Facebook. Meskipun Instagram ini adalah anak perusahaannya Facebook, tapi percayalah teman-teman, algoritma Instagram itu paling susah. Untuk bisa masuk ke sebuah explore Instagram, itu paling susah. Mengapa? Karena setiap fitur Instagram itu memiliki algoritmanya sendiri. Kedua, kalau Facebook hanya punya 4 penilaian, Instagram itu memiliki 6 penilaian, teman-teman. Itulah mengapa menjadi seorang selebgram itu susah. Itulah kenapa sampai ada yang namanya jasa jual beli follower. Karena untuk mendapatkan follower di Instagram itu susah. Namun saya sarankan jangan pernah beli follower, apalagi follower palsu. Kenapa? Karena Instagram faktor utama untuk menentukan algoritmanya muncul atau tidak berkaitan dengan yang namanya engagement, teman-teman. Kalau follower Instagram teman-teman palsu, maka algoritmanya nggak nyala. Kenapa? Karena akun bodong tidak akan bisa menimbulkan sebuah interaksi. Nah, jadi teman-teman yang sudah beli follower Instagram palsu, buruan dihapus akun IG-nya, bikin baru lagi. Nggak apa-apa followernya dikit, tapi interaksinya ada. Itu algoritmanya nyala. Begitu teman-teman. Nah, 6 basic factor ini apa aja? Yang pertama ada namanya interest. Interest berkaitan dengan hal-hal yang disukai oleh pengguna Instagram. Contohnya apa? Contohnya, misalnya teman-teman suka banget yang namanya berita terbaru ini apa nih? Oh, teman-teman kalau misalnya lihat tentang pageant, Miss Supranasional, Jihan Almira Syedid, kalau misalnya tahu, ini lagi viral tuh. Atau Miss Universe. Nah, nanti teman-teman kan sering tuh yang namanya komen, like, seputar pageant, seputar putri pariwisata, seputar Miss Universe, seputar Putri Indonesia, seputar Miss Supranasional, Mr. Supranasional, maka nanti explore-nya teman-teman juga akan berkaitan dengan
pageant. Tentang putra-putri. Begitu juga ketika teman-teman suka yang namanya K-pop. Nih, siapa yang suka K-pop? Teman saya nih yang pasti suka yang namanya K-pop. Teman-teman ngikutin yang namanya Blackpink, BTS, aespa, ITZY, Luna, apalagi itu, Twice. Semuanya di-like, semuanya di-komen. Nah, nanti otomatis explore-nya teman-teman juga akan berkaitan dengan yang namanya K-pop. Itu adalah salah satu penilaian dari interest. Nah, setelah interest, itu tahap kedua adalah relationship, teman-teman. Nah, ini yang saya bilang tadi sebagai faktor penentu utama kontennya teman-teman itu masuk ke algoritma Instagram apa tidak. Interaksi, relationship, engagement. Ada yang namanya komen, like. Saya akan membagikan sebuah rahasia dari selebgram yang ada pada saat ini, teman-teman. Jadi mereka tuh ada yang namanya grup support. Nah, sebuah grup support itu isinya adalah 50 sampai 100 selebgram kurang lebih. Itulah mengapa seorang selebgram tuh foto sama Cincor Station yang harganya cuma Rp10.000 yang nge-like bisa ribuan orang. Karena mereka nge-boost dulu awalnya dengan yang namanya grup support. Jadi habis mereka post konten di Instagram, mereka share copy link-nya, mereka kirimkan ke grup support itu. Guys, bantu ramein buat engagement. Nah, setelah kontennya mereka terboost, maka otomatis konten tersebut nanti akan dilihat juga oleh follower dari masing-masing konten kreator yang berpartisipasi untuk meramaikan konten tersebut. Nyalalah algoritmanya, masuklah ke explore. Nah, teman-teman, Ray White juga harus punya namanya grup support. Satu tim kantor dulu aja untuk meramaikan konten Instagramnya satu sama lain. Supaya penilaian relationship atau engagement-nya ini nyala. Nah, faktor lain setelah interest, relationship, ada yang namanya time, teman-teman. Di Instagram tuh ada yang namanya golden hour, golden time. Jadi untuk mengupload sebuah konten di Instagram itu tidak boleh sembarangan waktunya. Disesuaikan dengan siapa? Disesuaikan dengan followersnya teman-teman. Misalnya nih teman-teman tahu nih followersnya teman-teman sebagian besar adalah mereka yang pekerja, pegawai kantoran. Lalu kapan nih golden time atau golden hour-nya jadi seorang pekerja? Seorang pekerja itu biasanya ya bangun tidur buka IG, scrolling, tutup IG. Jam 6 sampai jam 7 pagi. Mereka mandi, mereka sarapan, mereka berangkat ke kantor, mereka briefing, mereka kerja. Baru buka IG lagi kapan? 1 jam sebelum makan siang dan 1 jam setelah makan siang. Jam 11 siang sampai jam 1 siang adalah golden hour. Mereka mencari referensi mau makan apa. Mereka killing time untuk nunggu Gojek misalnya atau nunggu GrabFood. Lalu mereka nutup HP lagi. Mereka kerja lagi, buka IG kapan? Sebelum pulang kantor, 1 jam sebelumnya, jam 4 sore. Mereka membunuh waktu, ngelihat area mana nih yang macet, ada berita apa nih. Sampai jam 5 sore mereka tutup, mereka pulang, mereka mandi, ketemu keluarga, mereka nge-gym biasanya, mereka makan malam, dan mereka akan buka akun Instagramnya lagi setelah makan malam dan sebelum tidur, yaitu pukul 8 sampai 10 malam. Itu adalah golden hour. Nah, contohnya pada saat kemarin puasa, golden hour-nya adalah pada saat jam sahur, jam 3 sampai jam setengah 5 pagi. Serta jam sebelum buka, jam 5 sore sampai jam setengah 7 sebelum tarawih. Nah, kalau golden-nya hari Minggu, biasanya pulang gereja tuh, jam 10 pagi, itu golden hour, sampai jam 1. Lalu lesu, baru malam lagi on. Teman-teman sendiri yang tahu golden hour dari followersnya teman-teman. Nah, setelah time, yang keempat, 5, 6 adalah frekuensi, following, dan usage. Frekuensi ini berkaitan dengan konsistensi teman-teman mengupload konten. Kalau misalnya sehari bisa upload 1-3 konten, maka harus disamakan ritmenya untuk mengupload jumlah yang sama setiap hari.
Oke, sehari satu konten, sehari satu foto, sehari satu video. Konsisten. Coba teman-teman bayangin. Teman-teman habis upload, lalu teman-teman off Instagram, baru minggu depannya lagi upload, saya jamin komen like-nya tidak akan sebanyak dari yang pertama kali upload. Dua hal lain yang tidak kalah penting adalah following sama usage. Following berkaitan dengan interaksi teman-teman dengan following-nya teman-teman yang saling bermutualan di Instagram. Yang terakhir adalah usage. Usage adalah bagaimana teman-teman sering menggunakan dan aktif di Instagram. Misalnya sehari online totalnya 15 menit sering menggunakan fitur DM, Instastory, atau Snapgram bahasa gaulnya. Sering komen, like, itu adalah usage. Semakin teman-teman aktif di Instagram, maka peluangnya akan semakin besar untuk direkomendasikan ke fitur Explore. Caranya lebih sama teman-teman kayak Facebook untuk kualitas konten, engagement, caption. Namun hal sekarang yang berubah adalah strategi hashtag atau hashtag strategy. Pada saat ini hashtag tidak terlalu ngefek di Instagram semenjak 2020 karena hashtag sering disalahgunakan untuk kampanye, tim sukses caleg, tim sukses presiden, dan seringkali hashtag juga disalahgunakan untuk spam. Fotonya satu, hashtagnya 1000. Semuanya ditulis like for like, follow for follow, dan itu memberatkan dari sistem algoritma Instagram. Jadi saran saya hashtag yang maksimal berapa? Hashtag yang sangat efektif adalah 3. Misalnya properti. Berarti hashtagnya pertama rumah murah Surabaya, rumah bisa KPR, atau yang ketiga properti Rewat di Ponorogo. Itu bisa. Dan terakhir, supaya bisa masuk ke algoritma Instagram, misalnya teman-teman ada dana lebih untuk beriklan, teman-teman bisa pakai namanya Instagram Ads. Namun sekali lagi, Instagram Ads itu juga memiliki namanya guidelines atau policy atau peraturan. Kalau misalnya kontennya teman-teman tuh melanggar dari peraturan Instagram, bisa saja kontennya diturunkan atau tidak lolos kriteria iklan. Oke, kita sudah bicara tentang Facebook, kita sudah bicara tentang Instagram. Saya akan membahas satu sosial media yang teman-teman harus mulai buat pada saat ini, yaitu adalah TikTok. Kenapa TikTok? Karena setiap orang memiliki kesempatan viral yang sama di TikTok. Semua orang bisa masuk FYP kalau tahu formulanya. Teman saya, seorang property consultant di Jakarta, nanti saya akan tunjukkan akunnya, dia memasukkan portofolio propertinya di TikTok. Kenapa kok jadi viral di TikTok? Itu sangat gampang, teman-teman. Kalau Facebook tadi punya 4, Instagram punya 6 penilaian, TikTok itu cuma punya 3 penilaian. Apa aja? Ada yang namanya watch duration, ada yang namanya user interaction, ada yang namanya video information. Watch duration berkaitan dengan kontennya teman-teman itu ketika pertama kali masuk FYP, ditonton sampai selesai, bahkan ditonton berulang-ulang. Jadi orang tidak akan asal skip ketika pertama kali nonton kontennya teman-teman. Semua video yang teman-teman buat di TikTok akan masuk ke FYP atau For You page. Yang menentukan kontennya teman-teman akan terboost selanjutnya adalah faktor utamanya adalah watch duration. Itulah kenapa saya dulu sebagai content creator TikTok punya 3 akun teman-teman. Akun pertama tugasnya untuk upload konten. 2 akun lainnya tugasnya untuk melihat video saya sendiri sampai selesai dan saya ulang-ulang. Saya komen, saya like sendiri. Gunanya untuk masuk ke penilaian kedua juga, namanya user interactions. Nah, itulah mengapa video penampakan hantu, tuyul, kuntilanak itu selalu masuk ke For You page. Karena orang akan melihat video itu terus-menerus dan diulang-ulang untuk memastikan apa benar ini penampakan. Lalu muncul user interaction-nya. Orang pada komen, anak indigo bisa lihat nggak sih ini penampakan apa? Bukan. Bukan, itu dasar putih digantung. Tapi kok ada rambutnya? Mereka debat, mereka komen. Sambil videonya berjalan di balik layar. Nah, semakin watch duration-nya tuh berjalan terus, maka akan semakin besar peluangnya konten teman-teman itu akan masuk ke FYP. Saya akan membagikan sedikit pengalaman saya di TikTok dulu.
Saya punya 3 akun TikTok, teman-teman. Pertama, waktu follow-nya 100.000, kena ban. Kedua, akun saya yang ini, ketika follow-nya 50.000, kena ban atau kena suspend juga. Kenapa? Karena saya membuat sebuah konten pada saat itu, yaitu merampok Siskakol. Saya membuat konten komedi seolah-olah menjadi babi ngepet. Pada saat isu babi ngepet di Depok, itu muncul. Jadi konten saya dianggap sebagai kriminalitas, padahal saya tidak ada maksud untuk mencuri, hanya komedi aja. Akhirnya akun saya hilang nih yang kedua. Nah, kontennya bagaimana? Ini saya buat, saya tunjukkan ke teman-teman konten saya pada saat viral dulu bagaimana. Kontennya penting nggak teman-teman? Nggak penting kontennya. Tapi coba lihat dong, yang lihat berapa? Yang lihat 5,3 juta orang. Kalau kita breakdown nih, yang nonton itu, yang nonton yang di kanan belum ke-update teman-teman. Yang ke-update yang sebelah kiri, itu 5,3 juta orang. Lalu, watch duration saya nilainya paling tinggi. Diputar berulang-ulang oleh sebanyak 4,4 juta orang, sampai totalnya adalah 24.397 jam. Diputar berulang-ulang. Average watch time-nya adalah sampai 20 detik pertama. Dan audiens yang teraih adalah 3.491.000 jiwa orang yang melihat video saya dan diulang-ulang. Kok bisa? Bisa dong, soalnya paham algoritmanya dari TikTok. Cuma sekali lagi, TikTok tuh gampang viral, tapi gampang juga ke blokir karena peraturan dari TikTok tuh paling susah dari sosial media yang lain. Guidelines policy-nya atau community guidelines-nya tuh banyak banget dan harus dipelajari satu-satu. Nah, ini kan akun saya nih, entertainment. Kita masuk ke akun teman saya. Ini adalah teman saya yang seorang property consultant. Dia menjadikan TikTok sebagai portofolionya. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa seorang property consultant itu juga bisa viral di sosial media. Asalkan apa? Asalkan kontennya teman-teman itu tidak copy paste atau re-upload ulang dari kontennya developer atau temannya yang lain. Sekarang kan lagi musim tuh. Biasanya tuh konten-konten dari developer itu modelnya sangat membosankan. Kenapa saya bisa bilang membosankan? Pertama, video tuh rumah, lagu-lagunya tuh pakai lagu-lagu di ruang tunggu, lagu-lagu klasik. Ding 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 ding. We all know that. But what values that you can include to your content? Apa nilai yang bisa kamu sisipkan atau kamu masukkan di konten kamu? Seperti itu. Nah, kalau contohnya teman saya nih, dia masuk ini. Review rumah milenial full furnished Gading Serpong. Rumahnya khusus siapa? Milenial. Full furnished loh. Milenial tuh target segmennya pada saat umur berapa sih saat ini? Mereka umurnya 23 sampai 35 tahun. Millennials. Usia produktif kerja. Nah, kalau misalnya konten teman-teman tuh cuma video tuh rumah, jalan, pakai kamera dari awal pagar sampai ke dapur balik lagi. Gak dikasih dubbing, gak dikasih caption, orang pentingnya apa. Jujur teman-teman, saya sebagai pemirsa atau menikmati konten akan ngantuk. Nah, terus ngapain aku ngelihat kontennya teman-teman yang ini? Toh aku juga bisa langsung download dari developernya langsung. Aku bisa lihat dari pemilik rumahnya langsung. Aku bisa buka YouTube. Apa yang membedakan kontennya teman-teman sama konten yang lain? Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk membuat materi ini, buat interview sama teman saya yang punya akun ini namanya Vira. Dia seorang property consultant. Vir, aku tanya ke kamu deh, Vir. Sekarang kamu kontenmu viral di TikTok. Secara kita sama-sama membangun karir di TikTok pada saat itu. Tapi apakah kamu dapat banyak leads bisnis dari TikTok atau dari Instagram? Jawabannya adalah tidak banyak. Bahkan di TikTok itu hampir tidak ada. Orang hanya kepo aja. Orang hanya suka lihat aja. Mereka ada kebutuhan buat beli? Belum tentu. Nah, hal ini
sesuai dengan jurnal dari sosial media yang diterbitkan oleh University of Birmingham yang kutipannya saya adopsi, yaitu seperti ini teman-teman. Social media is good, but the algorithm will change due to time and segmentation uncertainty. Ada yang namanya segmentation uncertainty. Segmentasi dari kontennya teman-teman itu tidak pasti. Misalnya, videonya tentang rumah. Memang pasti orang yang sedang mencari rumah akan melihat. Belum tentu. Saldonya teman-teman untuk beriklan bisa kepotong untuk siapa aja. Untuk mahasiswa arsitektur, mereka yang kerja di teknik sipil, mereka desain interior sedang mencari referensi untuk rumah. Mereka yang bekerja sebagai maklar rumah atau agent properti. Semuanya bisa memotong saldo. Memotong saldonya teman-teman di beriklan. Lalu solusinya bagaimana? Solusinya teman-teman adalah menggunakan sebanyak mungkin digital platform yang teman-teman bisa handle. Misalnya teman-teman punya sosial media, di-maintain akun sosial medianya, dijadikan portofolio yang baik. Teman-teman pakai namanya segmented platform. Itu paling penting. Kenapa segmented platform? Karena target segmennya pasti mereka yang sedang mencari properti. Contohnya seperti ini. Teman-teman mau beli tiket pesawat, bukannya apa? Traveloka. Teman-teman sakit, bukannya apa? Halodoc. Begitu juga teman-teman yang sedang mencari rumah. Biasanya orang yang mencari rumah akan bukanya Google dulu. Setelah mereka buka Google, muncul tuh situs pertama. Cengkling, rumah dijual di Citraland, Surabaya. Ada rumah 123.com. Dan sekedar teman-teman tahu, bukannya saya membanggakan kantor saya di tempat saya bekerja, tetapi percaya teman-teman pada saat PPKM ini, traffic kita itu yang paling tinggi di Indonesia. Di mana rumah 123.com dan 99.co itu trafficnya nomor 1 pada saat ini. Nih, saya share ya. Mbak April, sudah muncul Mbak April datanya? Sudah. Oke. Ini adalah data per 1 Juni 2021. Dan saya yakin pada saat ini itu semakin tinggi trafficnya semakin meningkat. Di mana kita mengalami kenaikan traffic sebanyak 5 kali lipat. Ada sebanyak 29,7 juta pencari properti yang mengakses situs rumah123.com dan 99.co. Nah, for your information teman-teman, rumah123.com dan 99.co pada saat ini sudah bergabung. Jadi kita adalah platform satu-satunya yang teman-teman tuh upload iklan, itu terpostnya bukan hanya di satu website, tapi 2 website. Nah, kita lanjut ya, ikan hiu ikan cucut, yuk lanjut. Salah, ini. Ini teman-teman, ada 29,8 juta pencari properti yang mengakses situs kita. Dan pada saat ini kita adalah the largest property platform Indonesia sebagai the most engaged. Karena banyak banget fitur-fitur dari kita yang membantu teman-teman untuk memaksimalkan penjualannya teman-teman atau brandingnya teman-teman. Ada yang namanya WhatsApp Klik, ada yang namanya ini bisa memasukkan link YouTube di gambar properti. Jadi ketika ada orang lihat tuh videonya langsung nyala sendiri. Terus juga bisa, sekarang kita juga bisa ini, kalau pakai HP bisa push promotion ke Instagram. Ada toolsnya buat bikin namanya content story maupun content feeds. Nah, ini adalah pertanyaan yang sering banget dikomplainkan oleh seorang property agent ke saya. Z, kamu bohong, kamu penipu. Kenapa saya bisa dibilang penipu? Aku sudah punya banyak platform nih, bagus-bagus semuanya. Tapi kenapa kok aku tidak mendapatkan feedback yang bagus? Kenapa tidak ada yang respon? Pasti teman-teman ngangguk-ngangguk ini sambil depannya laptop atau sambil nyetir. Iya ya, aku udah punya banyak sekali platform loh. Facebook, IG, TikTok, YouTube pakai, WA pakai, Line pakai, Twitter pakai, bahkan rumah 123.com aku juga pakai.
Tapi kenapa kok responnya tidak bagus? Nih teman-teman. Personal branding. Saya tanya, ketika saya bilang air mineral Indonesia, semua mikirnya apa? Aqua. Aku mau beli Aqua di supermarket. Aku mau minum Aqua. Aku lagi megang Aqua. Semua mie instan Indonesia, semua teman-teman ingetnya apa? Indomie. Mau bikin Indomie, padahal mereknya sedap. Mau goreng ini nih, soal kalau mau goreng Indomie kan direbus ya, Wak. Maksudnya mau bikin Indomie rasa soto, padahal tuh sedap soto. Itu adalah personal branding. Kalau dibalikan ke teman-teman, sekarang saya tanya, sebuah rumah itu bisa dijual oleh berapa property agent? 10, 20, bahkan ratusan orang bisa menjual rumah yang sama. Lalu apa yang membedakan jasanya teman-teman dengan jasa property agent yang lain? Kalau teman-teman tidak memiliki personal branding yang baik. Teman-teman punya 1000 listing. Oke nih, listing gua banyak 1000, jegrek. Tapi hanya asal upload. Teman-teman tidak memasukkan nilai dari jasanya teman-teman. Apa yang membedakan? Kenapa orang harus memilih teman-teman dari berbagai atau ribuan banyak property agent? Itulah mengapa sebuah personal branding itu sangat penting teman-teman. Supaya namanya teman-teman, profilnya teman-teman, itu masuk di level top of mind dari calon buyer. Itulah mengapa Pak Sentosali, teman-teman, dari Rewet juga loh, Pak Sentosali, itu bisa jualan rumah tanpa beriklan. Karena dia sudah masuk ke level top of mind-nya dari calon bayarnya dia. Dia merintis personal branding-nya dengan lama. Dengan banner, spanduk, dia rajin beriklan di rumah 123, bolak-balik itu beli PL, beli Premier, beli FL, beli apa lagi. Nah, teman-teman, saya mau jelaskan. Premier listing, future listing, area spesialis, or anything you name it, highlights, itu bukan berkaitan dengan uang yang habis atau terbakar sia-sia. No, it's a big no if you know how to handle and maintain it. Nah, berkaitan dengan apa nih? Berkaitan dengan AIDA, teman-teman. AIDA, ini ilmu yang saya berikan ke teman-teman, namanya AIDA, Mbak AIDA. Attention, interest, desire, action. Attention berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan profilnya teman-teman, listingnya teman-teman yang mencuri perhatian dari calon bayarnya teman-teman. Attention. Interest, ketika orang udah tertarik, mereka ngeklik, mereka lihat tuh gambar-gambarnya, captionnya. Lalu muncul desire, hasrat untuk memiliki properti tersebut. Dan akhirnya action. Orang tanya harga, tanya syaratnya apa aja, ngajak visit, nego. Itu adalah action. Dan rumah123.com ini sudah menyediakan segala keperluan ini loh. Siapa bilang beli Premier, feature listing, area spesial itu sia-sia? Nggak akan sia kok teman-teman cara untuk memakai. Itulah kenapa Aprilia Mega. Gunanya buat apa? Sebagai konsultannya teman-teman untuk memaksimalkan properti teman-teman. Fotonya udah bagus belum Bu April? Kurang angle-nya dikit, warnanya kurang terang, kurang cerah. Judulnya jangan ini Pak, cek judulnya jangan ini karena sudah dipakai oleh agent lainnya. Pakai judul ini aja. Konsultasi sama Mbak April. Nah, ketika ada satu rumah yang dijual oleh banyak orang atau banyak agent, teman-teman muncul satu dengan cara yang berbeda, caption berbeda, foto yang berbeda. Maka kemungkinan besar teman-teman untuk mengambil attention dari calon bayarnya teman-teman akan semakin tinggi. Tujuannya saya, profilnya teman-teman, personal branding dan kontennya teman-teman yang seputar properti ini bisa masuk ke top of mind dari calon bayarnya teman-teman. Coba baca teman-teman. The more frequent they see you, the more chance you will be remembered.
Semakin sering teman-teman dilihat, konten teman-teman muncul paling atas, namanya teman-teman sering muncul, fotonya teman-teman sering terpampang nyata, maka akan semakin besar peluangnya teman-teman untuk diingat oleh calon buyernya teman-teman. Oke? See? Nah, nanti teman-teman saya janji, saya dan Mbak April janji, kalau teman-teman kita ada paket Premier Listing. Kalau teman-teman nanti langganan Premier Listing, nanti saya akan janji untuk memberikan konten seputar copywriting atau kepo writing. Itu khusus agent-agent yang mereka setia dan berlangganan dengan kita. Karena di sini ilmunya lumayan mahal dan teman-teman nanti juga akan saya beri prakteknya langsung. Bagaimana caranya supaya kita bisa mempersuasi alam bawah sadar dari calon bayarnya teman-teman. Ada yang namanya teknik yes, ada yang namanya teknik stories, ada yang namanya teknik membandingkan, dan lain sebagainya.